Shalom, jumpa lagi dalam program Sapaan Kasih. Tidak terasa sudah di ujung bulan Januari, tanggal 31 hari Jumat. Saya percaya bahwa kasih Tuhan dan kita tetap semangat. Kita percaya bahwa hari ini kita akan mencari Tuhan dan kita percaya bahwa kita akan dipuaskan di dalam kebenaran firman-Nya. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, di pagi hari ini Tuhan kami mencari wajah-Mu dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Roh Kudus mengajar kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat Tuhan, biarlah apa yang hamba sampaikan Tuhan, semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 51 ayatnya yang ke-17. Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Dan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20, tidak mungkin kami tidak untuk berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ada dua hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang Tuhan tekankan dalam kehidupan kita dan kita harus lakukan. Pertama, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius, bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk kita bisa memberi pengampunan. Inilah sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa melakukan hal ini tidak mudah, karena kita butuh kekuatan, kita butuh iman, dan kita juga butuh pertolongan Tuhan. Karena mengampuni bukan perkara yang sederhana, tapi begitu banyak perkara-perkara yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah mengaku dosa. Sama halnya dengan mengampuni, mengaku dosa pun juga hal yang tidak mudah. Karena kita tahu konsekuensi dari kita mengakui dosa, bahwa kita akan mungkin menyakiti perasaan orang yang kita kasihi, atau kita menyakiti perasaan teman kita. Tetapi Tuhan katakan di dalam Yohanes 1, ayatnya surat Yohanes ke-1, ayatnya pasal pertama dan di ayat ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi itu satu hal yang menarik dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, bahwa mengampuni dan mengaku dosa adalah satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Karena itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita dipulihkan dari segala kesalahan kita dipulihkan dari dosa-dosa kita, jika kita dengan hati dan dengan mulut kita mengampuni, kita mengaku dosa kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu kalau kita membaca di dalam perikop dalam Mazmur 51 ayat 17, judul perikop di situ dikatakan adalah pengakuan dosa, arti pengakuan yang dilakukan oleh Daud. Karena kita tahu Daud telah jatuh di dalam dosa di saat dia berzina dengan Batseba, lalu ditegur oleh Nabi Nathan, dan kita bisa melihat segala perkataan yang diucapkan di dalam Mazmur 51 membuktikan begitu dia sungguh-sungguh amat terpukul akan dosa yang dia lakukan. Tetapi kita bisa melihat dengan Daud dengan sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, keselamatan itu terjadi di dalam kehidupannya. Dia diampuni oleh Tuhan, walaupun ada konsekuensi yang akan dia terima dalam kehidupannya. Dan itu pun juga tidak jauh dalam kehidupan kita. Hal yang paling sulit mungkin saya rasa adalah saat kita memberi pengampunan seperti saya katakan tadi, dan juga kita mengaku dosa. Dan itu jika terjadi dalam kehidupan kita, misalnya seorang suami yang selingkuh atau seorang istri yang selingkuh, dan dia harus mengaku di depan istrinya, dan dia harus mengaku di depan suaminya, tentu konsekuensi yang dia akan hadapi. Dan begitu banyak hal-hal yang harus dikorbankan, tetapi Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita melakukan hal itu, kita mengaku dosa kita dan kita memberi pengampunan. Dua paket yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita. Dan itu pun yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kita.
Lalu yang ketiga Bapak Ibu, yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20, di situ menceritakan bagaimana kehidupan para murid sehingga mereka menjadi orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan kabar keselamatan. Dikatakan di sana bahwa tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang tidak kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Tentu di saat mereka berkata-kata seperti ini, ada proses-proses yang mereka alami, ada proses-proses yang mereka harus lalui. Kalau kita dari awal membaca di dalam Injil, bagaimana Tuhan memanggil murid pertama sampai Tuhan terangkat ke surga, begitu banyak yang kita lihat peristiwa-peristiwa di mana murid-murid mengalami jatuh bangun mengikuti Tuhan. Mulai dari pertama, Petrus tidak percaya kepada Tuhan, lalu Tuhan bilang, ayo. Pada saat dia memanggil dia pertama menjadi seorang nelayan untuk menjadi muridnya, bagaimana dia tidak percaya, dia katakan pada saat dia disuruh mendebarkan jala, dia bilang katakan sudah siang dari malam, siang kami bekerja, kami tidak dapat ikan, apalagi ini disuruh pada saat siang hari. Tetapi kita bisa melihat dari ketidakpercayaan Petrus, Tuhan membuktikan kuasanya. Lalu bagaimana dia meninggalkan Tuhan, di saat dia berkata saya tidak akan meninggalkan Tuhan, tetapi pada saat dia dituduh oleh orang-orang, dikatakan dia adalah orang-orang yang terdekat dengan Tuhan, inilah orang-orang yang selalu mengikuti Tuhan, dia menyangkal 3 kali. Dan sebelum saat Tuhan naik ke atas surga, terangkat ke atas surga, mereka belum mengenal mereka. Padahal Tuhan berkata bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Dari peristiwa-peristiwa yang kita lihat, dari hal-hal yang dialami oleh murid-murid, kita ambil satu poin, bahwa Tuhan itu tetap setia, walaupun apa yang dilakukan oleh murid-murid mungkin mengecewakan hati Tuhan. Dan pesan pada pagi hari ini, melalui peristiwa yang dilakukan oleh Daud, apa yang dialami Daud, dan peristiwa yang dialami oleh murid-murid, mereka tetap menjadi saksi-saksi bagi Tuhan. Dan pesan buat kita boleh juga adalah hal yang sama, bahwa kita semua adalah saksi-saksinya Tuhan. Bukan hanya kebaikan Tuhan yang kita saksikan di dalam kehidupan kita kepada saudara-saudara kita, tetapi bagaimana Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita. Mungkin kita orang-orang yang berdosa, mungkin dulu kita orang-orang yang jauh daripada Tuhan, tetapi oleh karena kasih karunia, Tuhan memampukan kita menjadi orang-orang yang berharga, menjadi orang-orang yang dikasih Tuhan. Seperti Daud, dia katakan, supaya mulutku memberitakan pujian kepadamu. Daud tetap menjadi saksi-saksinya sampai di akhir hayatnya. Dan juga murid-muridnya tetap menjadi saksi-saksi sampai di akhir hayat mereka. Dan itu pun juga berlaku bagi kita semua orang-orang percaya. Sampai di akhir hayat kita tetap menjadi saksi-saksinya. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan hal itu. Tuhan Yesus memberkati, kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam KJ 4, 27, ayat yang pertama dan yang kedua. Be
Sungguh kami mengucapkan syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu yang Kau nyatakan melalui firman-Mu Tuhan. Bahwa yang Kau menginginkan dan kerinduan hati-Mu bagi kami adalah kami menjadi pribadi-pribadi yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kau mengajarkan kami untuk kami tidak membawa sesuatu di hadapan-Mu Tuhan. Segala bentuk masa lalu kami, Kau mengajarkan kami untuk kami meninggalkan itu dan kami melangkah dengan hati yang baru. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa untuk segala kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Segala kegiatan-kegiatan yang kami lakukan pada hari ini, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan, jikalau ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu Tuhan, sakit penyakit Tuhan, biarlah oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan, Engkau memulihkan dan Engkau menyembuhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk permasalahan ekonomi Tuhan, Engkau Allah yang kaya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memenuhinya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami di setiap kehidupan kami. Dan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu buat hari ini Tuhan. Kerjaan kami, sekolah kami Tuhan, apapun rencana kami yang akan kami kerjakan pada hari ini, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.